Halo, perkenalkan, nama saya Aprilia Funanmauk dari Universitas Citra Bangsa Kupang, Fakultas Kesehatan, Prodi E1 Farmasi, kelas B, dengan NIM 204111058. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang titrasi alkalimetri. Yang pertama tentang pengertian titrasi alkalimetri. Pengertian titrasi alkalimetri merupakan suatu proses titrasi untuk penentuan konsentrasi suatu asam dengan menggunakan larutan basa sebagai standar. Dan reaksi yang terjadi pada prinsipnya adalah reaksi netralisasi, yaitu pembentukan garam dan H2O. Dan yang kedua adalah tujuan titrasi alkalimetri. Tujuan yang pertama adalah penetapan kadar asam dalam suatu sampel. Yang kedua, penentuan kekadaran asam asetat atau CH3COOH. Yang ketiga, mengetahui cara membuat larutan NaOH. Yang keempat, mengetahui standarisasi larutan NaOH. Yang ketiga adalah prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip kerja titrasi alkalimetri adalah prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadinya reaksi penetralan antara asam dengan basa atau sebaliknya. Menghitung kadar asam dan bilangan asam dari volume basa yang digunakan pada titrasi asam sampai terjadi perubahan warna larutan atau titik akhir titrasi. Yang keempat adalah prosedur kerja. Prosedur kerjanya yang pertama, kita harus membuat sebuah larutan standar NaOH. Yang kedua, membuat standarisasi larutan NaOH dengan H2C2OH dikali H2O. Yang ketiga, membuat kadar CH3COOH. Yang keempat, membuat kadar suatu zat dengan alkali simetri. Dan yang kelima, di sini saya mengambil sebuah contoh tentang standarisasi NaOH 0,1. Dan alat-alat yang digunakan dalam standarisasi NaOH 0,1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, neraca analitik. Neraca analitik fungsinya untuk menimbang asam oksalat. Yang kedua, kaca arloji. Kaca arloji digunakan sebagai wadah asam oksalat. Yang ketiga, labu ukur 100 ml digunakan untuk memasukkan asam oksalat ke dalam labu. Yang keempat adalah corong. Yang kelima, Erlenmeyer. Erlenmeyer digunakan untuk titrasi. Yang keenam, pipet volumetri 10 ml digunakan untuk memipet larutan asam yang akan dititrasi. Yang ketujuh, pipet tetes digunakan untuk menghimpitkan labu ukur dan meneteskan. Yang kedelapan, dua buah beker gelas digunakan sebagai wadah NaOH dan wadah ruangan atau limbahnya. Yang kesembilan, statip, baret, dan klem digunakan untuk titrasi. Sedangkan bahan yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, larutan NaOH sebagai seto. Yang kedua, asam oksalat sebagai standarnya. Yang ketiga, indikator penolpetanol atau PP sebagai petunjuk dalam titrasi. Dan yang keempat, air dalam labu semprot. Yang kelima, kertas saring yang digunakan untuk menyekap urep dan labu. Jadi, itu alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan NaOH 0,1 tersebut. Sedangkan sekarang kita masuk ke dalam cara kerja. Cara kerja yang pertama, kita timbang 0,63 gram asam oksalat dengan wadah kaca arloji. Dan sebelum menimbang, bersihkan terlebih dahulu kacanya agar bersih. Yang kedua, kemudian asam oksalat
asam oksalat dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambah air secukupnya dan dilarutkan serta ditambah lagi air kira-kira 1 cm di bawah tanda buret. Yang ketiga, kemudian kita himpitkan lalu pindahkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambah air hingga 100 ml. Setelah itu ditambah beberapa indikator fenol-petanol atau PP dan dihomogenkan. Yang keempat, dititrasi. Sebelum mencapai titik akhir larutan tidak berwarna dan setelah mencapai titik akhir larutan akan berwarna merah muda seulas. Jadi, dengan alat dan bahan yang kita gunakan tadi, serta melakukan cara kerjanya, kita akan mendapatkan hasil reaksinya. Dan reaksi yang terjadi adalah H2C2O4 ditambah NaOH menghasilkan Na2C2O4 tambah H2O. Pembahasannya di sini kita menggunakan rumus N sama dengan A 10 ml per 100 ml dibagi V kali X BST asam oksalat. Dengan keterangannya, N adalah normalitas atau norma, yang berikutnya A sama dengan bobot asam oksalat atau G, 100 ml sama dengan volume asam oksalat dalam labu ukur, 10 ml sama dengan volume larutan asam oksalat yang dipipet, sedangkan BST asam oksalatnya sama dengan 63. Demikian penjelasan saya mengenai titrasi alkalimetri. Jika kurang ini saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.